Pernahkah kamu duduk dalam diam, namun di dalam kepalamu ada kerumunan yang tak henti berbicara? Dunia kita hari ini terlalu cepat, bukan hanya langkah-langkahnya, tapi juga pikirannya. Kita tak hanya hidup di era informasi, kita tenggelam di dalamnya. Dalam satu hari, pikiran kita memproses ribuan keputusan kecil yang tak pernah berhenti. Seorang filsuf Yunani, Epictetus, pernah berkata, bukan hal-hal yang terjadi yang mengganggu kita, tapi cara kita memikirkannya. Kutipan itu tampak sederhana, tapi menyimpan luka yang dalam. Karena hari ini, kita bukan hanya hidup, kita hidup dalam kepala kita sendiri, dalam artian terperangkap. Overthinking bukanlah penyakit zaman modern, tapi zaman modern yang memberinya panggung yang sempurna. Dalam catatan sejarah, bahkan Socrates dikenal sebagai pemikir besar yang tak pernah bisa berhenti untuk berpikir. Namun, ia menemukan keseimbangan melalui dialog. Bertanya tanpa menuntut jawaban segera. Kita hari ini bertanya dalam kepala kita sendiri dan menjawab dengan ketakutan. Kita membayangkan kegagalan sebelum mencoba. Kita memikirkan percakapan yang belum pernah terjadi dan terluka oleh kemungkinan yang belum nyata. Pikiran yang seharusnya menjadi sahabat berubah jadi penjara yang membatasi gerak kita. Di balik overthinking, ada suatu emosi yang menyelinap diam-diam, yaitu ketakutan. Takut membuat keputusan salah, takut kehilangan, takut penilaian orang lain. Tapi ketakutan itu tak selalu muncul dalam bentuk teriakan. Kadang, ia datang sebagai bisikan. Yakin ini jalan terbaik? Bagaimana kalau kamu gagal? Pertanyaan-pertanyaan yang berulang tanpa akhir. Di dalam Buddhisme disebutkan bahwa penderitaan berasal dari keterikatan dan overthinking adalah bentuk keterikatan pada skenario yang belum terjadi dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Kita dikelilingi oleh notifikasi, suara iklan, perbandingan sosial media. Setiap hari kita diberitahu apa yang harus dicapai, bagaimana harus merasa, siapa yang harus ditiru. Semua itu masuk ke dalam kepala, menumpuk jadi keraguan. Viktor Frankl, seorang psikiater yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menulis, antara stimulus dan respon ada ruang. Di ruang itu terdapat kebebasan kita. Tapi di zaman ini, ruang itu menyempit. Kita bereaksi cepat karena dunia menuntut kecepatan. Tapi di balik kecepatan, ketenangan pun ikut hilang. Pada tahun 1955, John Cage menciptakan karya musik paling sunyi dalam sejarah berjudul 4 menit 33 detik. Musik itu tidak berisi nada, hanya keheningan. Penonton duduk dalam 4 menit 33 detik, mendengarkan apapun yang terjadi. Kursi berderit, nafas orang, detak jam. Itu bukan kesunyian mutlak, tapi keheningan pikiran dan banyak orang yang tak tahan. Mereka merasa canggung. Inilah refleksi dari hidup kita. Kita takut pada keheningan karena di dalamnya kita akhirnya mendengarkan suara batin kita sendiri. Overthinking terjadi ketika kita lupa satu hal penting. Pikiran adalah alat, bukan tuan. Alan Watts, filsuf modern, yang menyatakan bahwa pikiran kita seperti alat pencatat, bukan pusat kendali. Tapi manusia modern memberi panggung pada pikiran, seolah-olah logika bisa menyelesaikan segalanya. Padahal banyak hal yang tak perlu dipahami, cukup dijalani saja. Dalam kehidupan, keadaan yang dibutuhkan bukan jawaban, tapi keberanian untuk melangkah meski belum tahu semuanya. Banyak overthinking bukan karena masa depan, tapi karena masa lalu yang belum selesai.
Seseorang yang dahulu diremehkan mungkin akan terus memikirkan bagaimana cara membuktikan dirinya, dan dalam upaya membuktikan itu, ia tak pernah benar-benar di momen ini. Ia harus menebus luka lama dengan bayangan masa depan. Tapi seperti kata Carl Jung, sampai kamu menyadari ketidaksadaranmu, ia akan mengendalikan hidup dan kamu akan menyebutnya takdir. Bayangkan otak kita seperti ruang. Jika diisi terlalu banyak suara, tidak ada ruang untuk mendengarkan yang penting. Maka kita harus berani menyaring, kita harus berani hening. Bukan berarti tak berpikir, tapi memberikan tempat untuk berpikir, yang berarti renungkan apa yang benar-benar layak direnungkan. Tak semua pertanyaan butuh jawaban hari ini. Kadang yang dibutuhkan hanya keberanian untuk menerima bahwa hidup memang ambigu. Ada sebuah praktik sederhana yang bisa kau lakukan. Duduk diam selama 5 menit setiap pagi, tanpa musik, tanpa distraksi, hanya duduk. Ini bukan meditasi, ini perlawanan terhadap kebisingan dunia. Tokoh-tokoh besar seperti Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela memiliki ritual keheningan. Mereka tak hanya melawan dunia luar, tapi juga dunia dalam. Karena kemenangan terbesar manusia bukan menaklukkan orang lain, melainkan menaklukkan diri sendiri. Kita tak bisa mengendalikan semua hal di luar, tapi kita bisa memutuskan bagaimana merespon. Kita bisa memilih untuk berhenti mengulang skenario dalam kepala. Kita bisa berkata pada diri sendiri, sekarang cukup. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena kita sadar overthinking tak menyelesaikan apapun. Dan pada akhirnya, yang kita cari bukan jawaban, tapi kedamaian. Dan seperti biasa, beri dirimu 5 menit untuk jadi manusia seutuhnya. Dan kalau hari ini kau merasa sedikit lebih tenang, mungkin bukan karena dunia berubah, tapi karena kau mulai belajar melihatnya dengan mata yang berbeda. Terima kasih sudah menonton ataupun mendengarkan apa yang saya utarakan. Saya bukan bermaksud untuk mengajarkan, tapi channel ini juga menjadi refleksi bagi diri saya sendiri untuk bagaimana cara kita memandang dan menghadapi kehidupan. Kita akan sama-sama terus belajar di dalam channel ini. Jika kalian menyukai konten dan video seperti ini, kalian bisa ngeklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang juga mungkin membutuhkan video-video seperti ini. Terima kasih.